Halo semuanya, selamat datang di Nep Studio barengan aku Indra. Dan di channel ini aku akan banyak sharing mengenai tips seputar web development. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update dari channel ini. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing gimana sih caranya custom shape di HTML dan CSS. Yaitu kurang lebihnya bagaimana caranya kita membuat sebuah segitiga, sebuah pentagon, atau sebuah bangun atau bentuk yang tidak biasanya. Karena yang kita tahu, kalau misalkan sebuah div itu akan membentuk sebuah persegi ataupun persegi panjang saja. Nah, sekarang aku mau sharing gimana caranya biar kita bisa custom dan bisa membentuk bangun atau ruang yang kita inginkan. Oke, langsung aja kita ke Visual Studio Code. Seperti biasa, kita harus membuat sebuah file HTML, index.html. Lalu pada titlenya kita ganti aja custom shape. Di body kita hanya butuh satu div saja untuk latihan. Aku beri nama kelasnya shape aja, shape. Oke. Berikutnya kita butuh file CSS, style.css. Kita hubungkan dulu CSS-nya dengan HTML kita, yaitu dengan membuat link. Ini kita tulis style.css. Kita save. Lalu coba kita open with live server. Oke, masih kosong tampilannya karena divnya masih belum kita kasih CSS, jadi masih kosong, belum ada apa-apa. Kita kembali ke Visual Studio Code dan kita ke CSS-nya. Kita reset dulu untuk margin 0, lalu padding juga 0. Bintang ini artinya untuk seleksi atau mentarget semua item yang ada di file HTML kita. Jadi ini artinya adalah semua elemen atau semua sintaks yang ada di indeks HTML ini marginnya akan diubah menjadi 0 dan paddingnya adalah 0. Ini adalah salah satu cara buat mereset daripada default elemen-elemen HTML. Lalu berikutnya body kita kasih background dulu. Body background color aqua misalkan. Oke, gini aja biar kelihatan langsung. Body aqua. Kita punya sebuah div tadi yang kelasnya adalah shape. Jadi kita panggil di sini shape. Kita buat saja defaultnya dia adalah persegi. Height 300 pixel misalkan, dan width 300 pixel. Background color apa ya, salmon aja, salmon. Kita save. Ini adalah div kita dengan class shape dengan tinggi 300 pixel dan lebar 300 pixel.
Kita bikin dia di tengah aja biar lebih mudah melihatnya. Di body kita kasih display flex, lalu justify content center, align item center. Kita save, maka dia akan pas di tengah-tengah. Oh sorry, kita harus deklarasikan dulu height dari bodinya itu. Height 100 VH biar dia memenuhi dari screen. Nah, dia udah di tengah. Sekarang kita udah punya sebuah elemen persegi. Lalu bagaimana kita memodifikasinya menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Kalau membuat lingkaran, tentunya teman-teman udah tahu ya, biasanya kita pasti menggunakan border radius. Kita tinggal isi aja 50%, maka lingkaran udah jadi. Tapi gimana caranya kalau kita mau bikin sebuah segitiga misalkan? Untuk membuat sebuah segitiga, kita nggak bisa menggunakan border radius. Kita akan menggunakan yang namanya clip pad. Nah, di clip pad ini sebenarnya ada circle, ada ellipse, inset, dan ada polygon. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah polygon. Kita save dulu. Kita kembali ke persegi. Clip pad polygon ini pada dasarnya adalah membuat bangun dengan sebuah titik-titik, dimana nanti kita akan membuat titiknya dengan sumbu X dan Y, lalu koma XY lagi, koma XY, koma XY. Tidak terbatas, nanti kita akan butuh sebuah berapa titik yang akan kita butuhkan untuk membuat bangun yang kita inginkan. Aku mau langsung contohin bagaimana caranya membuat segitiga. Segitiga kita membutuhkan 3 buah titik. Konsepnya adalah seperti ini. Langsung kita isikan misalkan 50% X, lalu 0Y, koma, titik yang kedua aku isikan 100% X dan 100% Y, koma, titik yang ketiga aku isi dengan 0% X dan juga 100% Y. Maka kalau kita save, hasilnya kan tada, jadilah sebuah segitiga. Jadi konsep dasar dari membuat shape ini adalah kita menggeser titik-titik atau menambahkan titik-titik pada elemen HTML kita. Pada dasarnya elemen ini adalah 300 pixel kali 300 pixel persegi. Kita isikan X50 di titik awal dan Y ada 0. Maka X50 adalah dari titik awal apa namanya? Elemen HTML kita di sini misalkan kita isi 50%, maka titiknya akan bergeser ke sini 50%. Karena Y-nya adalah 0, maka dari garis atas dia tetap 0. Tapi kalau Y-nya kita ganti misalkan saja 30%, maka dari titik ini dia akan turun ke bawah. Kita save. Nah, dia akan ke bawah. Ini relatif berdasarkan tinggi dari shape-nya tadi yang 300 pixel ini. Jadi dia akan 30% ke bawah sumbu Y-nya. Sumbu X itu adalah tidur seperti ini atau horizontal, sumbu Y adalah sumbu vertikal. Kita kembalikan pada 0. Sebelah sini pun sama. Kenapa dia titiknya bisa ada di bawah sini? Itu karena kita mengisikan X 100%. Jadi di sini titik awalnya tadi dia akan 100% ke bawah. 100% ke arah kanan secara horizontal.
dan kita isikan Y nya adalah 100%, jadi dia akan ke bawah sebanyak 100%, mentok di bagian bawah. Contohnya kalau ini aku ganti 50%, maka dia akan ke tengah-tengah sini. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu misalkan kita membuat sebuah segitiga siku-siku, kita tinggal geser aja. Berarti titik yang di sini kita tinggal bikin 100% biar dia siku-siku ke arah sini. 100%. Nah, jadilah segitiga siku-siku. X nya bergeser 100% dan Y nya 0, jadi tetap di atas ini. Gimana kalau siku-sikunya mau sebelah sini? Gampang aja, X nya tinggal kita ganti 0, ini juga X nya 0, Y nya tetap 100, X nya yang di sini kita ganti 100, dan di sini adalah 0. Oh, dan di sini adalah 100. Save. Nah, dan segitiganya maka terbalik. Oke, konsep dasarnya adalah seperti itu. Nah, tapi cara ini sedikit ribet ya. Kita perlu hitung-hitungan, kita perlu tahu kira-kira berapa persen kita mau meletakkan titiknya, berapa persen titik ini kita butuh berapa titik. Kita harus sedikit hitung-hitungan di sini, harus menggunakan sedikit matematika. Nah, untuk mempermudah kita, aku akan sharing sebuah website. Kita ketikkan saja Clippad Maker. Ini adalah sebuah website yang akan membantu kita membuat pad atau bentuk-bentuk yang kita inginkan tanpa perlu menghitung. Kita pilih aja yang benetively.com. Seperti ini ya teman-teman websitenya. Ini kita langsung diberi sebuah bentuk segitiga. Kita lihat di sini adalah kode untuk CSS-nya menggunakan Clippad Polygon, sama ya dengan yang kita pakai di sini. Nih, di sini dituliskan 50% X dan 0% Y, dimana itu adalah titik merah di sini, 0% di sini titik hijau, persis seperti apa yang kita bikin tadi. Nah, dengan memakai bantuan website ini, kita tinggal copy paste aja source code di sini. Copy, lalu pastekan ke sini. Kita save, kita lihat. Nah, hasilnya sama aja, tetap segitiga yang seperti kita bikin tadi. Tapi kita nggak perlu mikir kira-kira berapa titik di sini, berapa untuk ke sini. Kita tinggal tempelkan saja paste. Itu cara mudahnya. Misalkan kita akan membuat sebuah ini, kita tinggal copy lagi, copy, lalu pastekan lagi di sini. Udah jadi deh. Misalkan mau membuat heptagon atau heksagon, sama aja, tinggal copy lagi, tempel lagi di sini, paste, save, jadi deh. Nggak perlu ribet, nggak perlu mikir. Bayangin kalau ini ada berapa sudut, teman-teman harus mikirin nih berapa persen sudut ini, berapa persen sudut ini. Nggak ribet. Jadi dengan mudahnya kita bantuan dari ini benefitly.com. Kita juga bisa geser-geser di sini sudutnya, mau jadi bentuk apa dia, misalkan seperti ini. Apa ini namanya ya? Jadi seperti dua buah segitiga. Kita copy, paste di sini, kita save dan kita lihat. Nah,
Jadi ya seperti itu aja, simple. Jadi kita bisa atur-atur kini mau bentuk seperti apa yang kita inginkan. Dan jadi. Oke, sekian aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe untuk memberikan dukungan pada channel ini, agar aku lebih termotivasi untuk memberikan tips-tips yang lebih menarik pada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.